Halo, selamat sore. Banyak di komen yang nanya gini, Om, kalau kredit saya bisa dapat 50 juta nggak ya? Langsung aja to the point gue ya. Om, kira-kira saya bisa langsung 100 juta nggak ya? Sebenarnya itu tuh murni keputusan bank. Jadi gini teman-teman, kalau gue dulu, kalau datang ke kunjungan nih, ke tempat usaha misalkan ya, gue pasti ngasih tahu ke calon nasabahnya gini, Pak, Bapak itu ada 3 surat yang akan kita layangkan kemungkinan kalau Bapak udah ngajukan. Surat yang pertama adalah surat disetujui. Surat kedua adalah surat disetujuin tapi diturunin, ya gong. Kalau yang pertama sesuai permohonan, ya nggak Pak, saya mohon agar dapat diberikan kredit 100 juta mikro, kur, atau kredit komersil atau apapun itu ya. Jawabannya tiga, disetujuin sesuai harapan, disetujuin tapi dikurangin, yang ketiga ditolak. Waduh Om, kalau ditolak gimana ya? Nah, makanya di video gue sebelumnya gue udah ngasih tahu ke teman-teman cara ngitung-ngitung berapa sih yang bisa kita ngajukan. Mungkin belum ada yang belum sempat lihat ya. Simpelnya gini lah, teman-teman kan usaha nih, punya laba bersih kan, laba bersih perusahaan atau laba bersih usaha, ya nggak, usaha warung teman-teman, ya kan. Nah, laba bersih itu dari mana dapatnya? Omset dikurangin pembelian barang, ya nggak, dikurangin biaya-biaya ongkos transport, dikurangin gaji pegawai kalau ada, dikurangin air, listrik, dan lain-lain. Ketemu nih laba bersih saya misalkan 5 juta ya laba bersih ya. Udah tuh ketemu kan laba bersih 5 juta misalkan ya. Nah, teman-teman nanti kalau ke bank kan pasti ngomong nih, Pak, saya mau ngajukan kredit, Pak. Pasti dong, ya nggak? Lalu, oke. Pak, saya mau ngajukan kredit, ceritalah usaha teman-teman gini 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 gini. Nah, teman-teman minta petugasnya, Pak, ada simulasi nggak? Nah, teman-teman lihat tuh. Kan tadi kan laba bersih teman-teman udah ketahuan nih. Saya udah kira-kira 5 juta nih sebulan ya. Minta lihat tuh listnya. List apa? Tabel simulasinya. Lihat sebulannya berapa. Misalkan nih 100 juta teman-teman ngajukan. Terus 3 tahun. Sebulannya 2 juta. Artinya apa? Angsuran 2 juta. Coba bagi 2 juta itu dibagi 5 juta laba bersih teman-teman. Kira-kira berapa persen? Mungkin sekitar 40%. Kalau masih 40%, itu kemungkinan besar lolos. Ya, ini nggak ngelihat slik dan lain-lainnya. Ini udah masuk proses, artinya slik teman-teman udah oke, usaha teman-teman udah oke. Ini lebih ke perhitungan. Jadi teman-teman tuh bisa tahu kalau saya ngajuin ini kira-kira lolos nggak ya? Saya ngajuin ini kira-kira lolos. Jadi nggak nebak-nebak. Jadi terus kedua nggak sia-sia juga kan, teman-teman udah nungguin ngasih data kunjungan, ketolak kan nggak enak, nggak. Dihitung tuh angsuran dibagi laba bersih teman-teman. Kalau misalkan 30-40% itu masih aman. Kalau ada kredit tempat lain tambahin di situ ya, di angsuran juga masukin. Kalau udah 50% tuh udah maksimal lah. Jadi teman-teman bisa ngajuin kira-kira, Pak, 100 juta lolos gak ya? Kan banyak tuh yang nanya itu. Coba ngitung sederhana seperti itu aja. Angsuran per bulannya dibagi laba bersih teman-teman itu berapa persen. Kalau masih 30-40%, insya Allah sih disetujuin ya. Seperti itu. Terus kemudian ada usaha-usaha yang menurut gua susah dikasih modal kerja nih ya. Jadi kan teman-teman ada kredit itu usaha ada dua kan, modal kerja sama investasi. Ini ada usaha yang susah dikasih modal kerja. Usaha apakah itu? Usaha jasa ya teman-teman ya. Jasa apa aja? Kontrakan tuh masuk jasa tuh. Kontrakan, salon, lagi yang jasa ya. Ekspedisi. Itu susah dikasih kredit modal kerja. Kenapa? Mereka nggak ada stoknya. Jadi kalau teman-teman ada usaha jasa tuh, kontrakan, waduh, minta 300 juta, nggak mungkin kasih modal kerja. Jasa itu susah dikasih modal kerja. Biasanya kredit investasi, biasanya tuh yang dijaminkan tempat usaha teman-teman. Jadi di refinancing namanya kredit investasi. Jadi jaminannya biasanya tempat usahanya. Misalkan teman-teman punya JNE misalkan usahanya, nah si kantor JNE itu jadi jaminan biar apa, biar dapat kredit investasi namanya. Jadi nggak bisa kredit modal kerja walaupun cuma 100 juta, tetap jaminannya akhirnya tempat usahanya dijaminan gitu teman-teman. Jadi nggak bisa modal kerja yang misalkan 100 juta tanpa jaminan, nggak bisa. Kalau investasi kan tempat usahanya jadi jaminan pokok wajib dijaminkan, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman ada, kalau perkebunan misalkan contohnya, itu modal kerja bisa kayak pupuknya, ya enggak,
saprotannya pasti bisa kan kalau perkebunan, atau beli bibit atau replanting. Kalau replanting kayaknya KI deh, investasi deh. Sorry. Kalau perkebunan ya. Terus kalau perikanan bisa modal kerja apa, beli bibit, beli pakan. Ayam bisa beli COD-nya kan. Beli pakannya kan, pakan ayam mahal juga kan. Apalagi kalau petelur lebih enak lagi kan, tapi petelur bibitnya mahal sih ya, satu ekornya yang udah jadi kalau nggak salah sampai 80.000 90.000 ya per ekornya ya, yang udah siap bertelur ya nggak. Seperti itu bisa jadi modal kerja, bisa ya. Jadi itu saja cara ngitung biar teman-teman tuh nggak apa ya, nggak kira-kira kalau lolos kayak kira lolos. Itu perhitungan sederhana dan itu sebenarnya bukan rahasia sih, sebenarnya semua bank juga tahu. Sama kayak KPR lah, gaji dibagi angsuran, angsuran dibagi gaji berapa persen kan masih kelihatan. Kalau KPR bahkan lebih strike lagi ya, kalau salah maksimal cuma 30% ya angsuran per gaji 30%. Kan kalau usaha ya masih lah 30-40%, maksimal ada yang mau 50% juga ada ya. Itu aja guys. Jadi teman-teman nggak bingung ngajukan berapa, kira-kira disetujuin nggak ya. Nah itu cara perhitungan sederhananya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.